Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan terkait konsep survei konstruksi. Jadi di sini kita akan membahas teori-teori dan juga apa sih sebenarnya survei konstruksi ini ya. Jadi survei konstruksi ini memang sebenarnya kata lain dari survei rekayasa karena di survei konstruksi ini eh, akan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya default ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang dilakukan di setiap kegiatan konstruksi begitu. Dan di sini nanti kita juga akan membahas tentang apa saja tugas-tugas surveyor di kegiatan konstruksi dan apa sih sebenarnya skill-skill yang dibutuhkan begitu. Ya. Nah, oke, kita lanjut saja ya. Nah, jadi bahasan pertama itu kita akan membahas tentang tugas surveyor dalam kegiatan konstruksi. Jadi mungkin teman-teman ini sudah ada yang sudah pasti sudah bisa ya melakukan pemetaan seperti yang sudah dilakukan di praktikum mata kuliah sebelumnya ya. Teman-teman sudah bisa mengukur suatu daerah ya dan membuatnya menjadi peta gitu ya, baik peta detail maupun nanti ada peta konturnya gitu. Nah, eh, dan dalam bahasan ini kita akan fokus apakah skill tersebut sudah cukup di bidang konstruksi gitu ya. Karena sebenarnya di kegiatan konstruksi itu banyak sekali kegiatan yang melibatkan surveyor. Tuh. Oke, contohnya seperti di gambar depan ya. Jadi konstruksi di bidang surveyor di bidang konstruksi itu setidaknya ada beberapa kegiatan. Pertama ini melakukan pengukuran profil ya, cross sectional survey ya. Jadi pengukuran profil memanjang, melintang gitu ya untuk melihat profilnya. Kemudian ada juga elevation stake ya atau untuk menentukan acuan dari tinggi ya dan juga ada stake out. Nah, ini gambaran umumnya saja. Kita akan bahas secara rinci di slide-slide berikutnya. Oke, slide pertama ya. Ini tugas pertama dari surveyor di bidang konstruksi, ya jelas ini menentukan jarak, sudut, dan luasan. Eh, ya konsep ini tidak tidak asing ya, pasti kita semua pasti sudah pernah melakukan kegiatan ini ya. Ini kegiatan mapping yang kita lakukan ya di lapangan itu kita mengukur jarak, sudut, dan luasan. Nanti outputnya bentuknya koordinat ya, dan nanti hasil koordinat tersebut bisa kita olah dan kita gambar gitu ya. Dan nanti dari gambar pun kita bisa hitung luasan-luasan suatu daerah gitu. Nah, jadi ini bukan hal yang aneh ya, saya rasa gitu. Ini sudah biasa dilakukan dan memang alatnya ya seperti di depan yang kita lihat itu menggunakan ya total station gitu ya. Oke, lanjut. Nah, surveyor di bidang konstruksi juga harus mampu menyediakan titik referensi atau benchmark atau BM ya kalau kita biasa menyebutkannya. Nah, di sini memang peran BM sangat besar di bidang konstruksi karena memang acuan dari seluruh kegiatan pembangunan konstruksi itu kan nanti ada acuannya diberikan oleh surveyor ya. Dan acuan tersebut tentu kualitasnya akan dipengaruhi oleh kualitas titik acuan atau titik referensi yang kita buat gitu. Jadi dalam menyediakan titik referensi itu kita harus benar-benar mengukur secara serius gitu ya. Karena khawatirnya gara-gara BM kita tidak akurat gitu ya, itu bisa mempengaruhi nanti pembangunan gitu. Misalnya membangun jalan ya, ketika BM-nya itu kita asal-asalan ya bisa jadi jalannya malah tidak sesuai dengan desain ya karena hasil ukurannya itu beda gitu karena dipengaruhi oleh BM-nya. Nah, seperti itu. Jadi kita di bidang surveyor pun harus bisa menyediakan BM. Menyediakan tuh bukan hanya kita menyediakan fisik di lapangan ya, mengecor gitu, tapi juga kita bisa mengukurnya sehingga nanti outputnya berupa buku BM biasanya. Kalau di bidang konstruksi itu ada istilahnya buku BM. Di buku BM itu dokumentasi BM-BM yang di sana ada informasi BM-nya, informasi bentuk tubuhnya, foto-foto dan bagaimana cara mengukurnya dan mengolahnya seperti apa sehingga nanti
orang yang menggunakan BM itu dia sudah tahu ya informasi lengkapnya BM tersebut. Dan biasanya kalau di konstruksi itu ya untuk titik acuan awalnya menggunakannya GPS ya. Di sini GPS geodetik seperti yang dilihat. Ini adalah BM yang diukur menggunakan GPS geodetik gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kegiatan berikutnya adalah melakukan pengaturan patok untuk as jalan dan titik penting di lapangan. Nah, ini salah satu tugas surveyor di bidang konstruksi. Jadi kita harus bisa merekonstruksi titik di lapangan dari koordinat yang memang sudah disediakan atau didesain oleh orang sipil gitu ya. Jadi orang sipil itu nanti akan memberikan desain ya, dan desain misalnya desain jalan ya. Di desain jalan itu kan ada titik as ya atau titik tengah jalan. Nah, tugas surveyor di sini adalah untuk menandai titik-titik mana saja di lapangan ya, titik-titik asnya. Nah, seperti ini titik as. Kemudian ada belokan lagi sedikit, ini titik as. Jadi alat itu nanti dan pekerja itu akan bekerja mengikuti acuan yang telah kita buat. Nah, gitulah kurang lebih. Ya, jadi ini pentingnya kalau kita BM-nya benar ya. Kalau kita BM-nya sudah teliti, ya ketika kita berdiri di BM, hasilnya ya sesuai dengan apa yang direncanakan gitu. Jadi itulah pentingnya BM yang benar ya, dan juga ini juga harus kita pelajari juga ya seperti ini gitu. Karena memang ini salah satu core-nya dari survei konstruksi, ini adalah staking out namanya ya. Nah, kemudian ini menentukan potongan profil ya, baik memanjang atau melintang. Nah, ini dilakukan di daerah yang akan dikerjakan gitu ya. Nanti potongannya itu nanti bentuknya seperti yang di kiri, ini hasil titik-titik ukuran di lapangan ya. Ini beneran hasil ukur. Ya, kemudian ketika digambar bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi yang warna biru ini istilahnya ini adalah existing ya, atau kondisi realnya. Nah, nanti akan didesain misalnya jalan itu yang warna merah gitu. Jadi ini kondisi realnya yang biru, yang merah ini adalah kondisi hasil desain gitu. Nah, dari sini kita bisa hitung berapa luas tanah berapa volume yang nanti yang akan digali gitu ya. Jadi galian dan timbunan itu data utamanya adalah data profil gitu. Nanti bisa dilihat berapa galian, berapa timbunan gitu ya. Jadi ini penting juga ya, khususnya apalagi di proyek-proyek yang sifatnya galian timbunan, proyek jalan, proyek saluran gitu ya. Karena volume galian timbunan itu biasanya didapatnya dari hasil ukuran di lapangan gitu. Oke. Nah, selain itu juga kita juga harus bisa menyediakan peta topografi ya. Nah, seperti inilah ya. Jadi petanya ada konturnya gitu. Nanti kalau hasilnya bagus, maka akan mudah ya rekan kita ya dari sipil untuk mendesain gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini juga ada ini tugasnya adalah menyediakan acuan dalam pembangunan konstruksi struktur, saluran maupun jembatan. Nah, ini contoh di depan ini adalah pemberian acuan untuk elevasi lantai gitu ya, dan juga untuk acuan pemasangan keramik. Jadi ini untuk yang sifatnya ini sangat detail juga kita membutuhkan surveyor gitu. Jadi banyak ya pekerjaannya, tidak hanya survei terestris, selama konstruksi pun banyak sebenarnya kerjaannya. Dan ada juga kita menentukan lokasi vertikal dan horizontal utilitas. Jadi bagian-bagian utilitas yang di dalam gedung misalnya itu juga kita atur dan kita ukur gitu ya, supaya apa yang didesain posisinya di mana itu sudah sesuai gitu. Nah, ini pengukuran as-built drawing. Nah, saya sedikit jelaskan gitu ya. Alurnya proyek konstruksi itu biasanya seperti ini dulu. Jadi kita membuat suatu ya, kemudian misalnya ada suatu daerah kosong gitu ya. Nah, daerah kosong itu ingin dibangun perumahan gitu misalnya. Nah, dari perumahan tersebut
untuk membangun perumahan kan membutuhkan desain ya, desain dulu. Nah, untuk membuat desain itu biasanya kita ukur dulu ya, ukur menggunakan terrestris, dapat kondisi peta kondisi topografi dari petanya itu, konturnya dapat, detailnya dapat, baru kemudian dibuatlah desain awal gitu. Nah, desain awal perumahan tersebut dibuat di atas konturnya. Nah, desain awal itu biasanya disebutnya soft drawing ya, soft drawing. Nah, ketika sudah dibangun, nah nanti kan ada hasil akhirnya ya. Ketika rumahnya sudah jadi semua, itu nanti akan diukur ulang. Nah, jadi ketika sudah dari yang asalnya belum ada apa-apa, itu jadi soft drawing. Nah, setelah dijadi perumahannya kita ukur ulang. Nah, hasil ukuran ulang itu nanti gambar lagi, itu namanya as-built drawing. Jadi as-built drawing itu adalah gambar yang kondisi real di lapangan gitu ya. Jadi as-built drawing ini penting sekali ya untuk nanti maintenance biasanya, dan juga untuk perencanaan-perencanaan berikutnya. Misalnya si perumahan tersebut mau dilebarkan jalannya gitu ya, atau mau ditambah saluran, atau mau ditambah utilitas kabel internet. Biasanya para ya kontraktor yang untuk penambahan tersebut akan meminta as-built-nya. Jadi as-built itu untuk itu ya kondisi peta realnya seperti itu. Nah, ini adalah tantangan surveyor di masa depan ya. Bukan di masa depan, sebenarnya sekarang sudah mulai juga dikerjakan, tapi ini akan saya beri gambaran. Kita nanti memiliki tantangan, eh, surveyor konstruksi itu tidak hanya bisa memetakan yang sifatnya outdoor. Nah, kita juga harus bisa membuat suatu konsep indoor positioning gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa GPS kan, kita kalau outdoor kan pakai GPS bisa ya. Tapi kalau di gedung kan tidak mungkin pakai GPS gitu. Jadi kita harus ada sistem khusus ya, indoor positioning. Nah, ini adalah tugas kita semua gitu. Bagaimana kita memanfaatkan fasilitas kayak Bluetooth atau Wi-Fi atau apapun ya, supaya kita bisa melakukan positioning di dalam gedung gitu, misalnya di mall, di rumah sakit gitu ya. Itu penting gitu, dan ini yang mungkin menjadi peluang untuk kita ya untuk mengembangkan. Jadi kita tidak hanya sibuk panas-panasan lah ya, tapi kita juga bisa juga memberikan informasi indoor positioning gitu. Kemudian ada BIM. Nah, ini BIM adalah Building Information Model. Jadi BIM ini adalah model 3 dimensi yang sangat teliti ya dari suatu gedung gitu. Dan di BIM ini kita bisa lihat bentuk 3 dimensi ya seluruh bangunan, dari kolom bangunan, atap dan lain-lain, sehingga kita bisa istilahnya bisa mendokumentasikannya itu sudah 3 dimensi ya. Kalau sebelumnya ini dokumentasi 2 dimensi, di BIM itu sudah 3 dimensi gitu ya. Nah, kita sebagai surveyor itu kita bisa membuat as-built drawingnya BIM gitu ya. Jadi kita bisa melakukan scanning gedung itu menggunakan ya perangkat-perangkat yang memang untuk bisa melakukan scanning. Contohnya seperti TLS ya, transfer laser scanning, itu digunakan di gedung-gedung supaya bisa mendokumentasikan lah bentuk 3 dimensi itu seperti apa ya. Kalau sipil sudah mulai, di kontraktor sudah mulai ada divisi BIM sendiri ya. Jadi kalau BIM itu dimulainya dari perencanaan. Jadi dari perencanaan itu sudah didesain bentuk 3 dimensinya seperti apa. Dari BIM itu juga kita bisa hitung berapa pintu yang dibutuhkan, berapa kilogram misalnya, atau berapa ton pasir atau semen gitu ya. Di situ sudah direncanakan secara matang gitu ya. Bahkan kalau di Cina itu BIM-nya itu sudah sangat canggih sehingga konstruksinya itu sangat cepat ya. Karena mereka sudah tahu tahapan-tahapan itu sudah kelihatan dari BIM-nya itu. Jadi dari BIM itu dia sudah bisa simulasi gitu ya. Saya harap sih anak Saik ada yang tugas akhirnya ke arah BIM gitu, karena sekarang sangat populer ya BIM ini di bidang geospasial gitu. Oke, lanjut.
Nah, tahapan dari suatu survei, ya, ini saya akan jelaskan tahapan suatu survei, ya suatu project lah ya. Jadi tahapan project itu, project konstruksi itu tahapan awalnya adalah survei penyuluhan. Jadi survei penyuluhan itu kegiatannya apa? Jadi survei penyuluhan itu kita menginventarisasi data dan pengumpulan data sekunder ya. Misalnya kita mau membuat jalan gitu. Jalan 20 kilometer gitu. Nah, itu kita inventarisasi data dulu, kita kumpulkan dulu data citra satelit, kemudian data peta-peta sekunder gitu ya. Dan juga ya kemudian data-data lain, kemudian kita studi gitu ya, dan kita lihat kira-kira cocok atau tidak misalnya begitu. Nah, kegiatan ini disebut dengan pre-feasibility studies gitu ya, survei penyuluhan. Setelah dirasa oh kira-kira cocok nih, oke kita coba studi lebih lanjut ya, ada namanya survei kelayakan gitu. Di survei kelayakan itulah biasanya kita sudah mulai kegiatannya yang sifatnya fisik gitu. Jadi kalau tadi survei penyuluhan pakai data sekunder, di survei kelayakan itu sudah masuk ke pengukuran pengukuran yang di lapangan gitu ya. Jadi kita sudah mulai ngukur di lapangan ini, outputnya biasanya kalau pembuatan jalan ini outputnya peta terestris gitu. Jadi dari survei di lapangan itu jadi acuan untuk ya peninjauan, kemudian pengkajian lagi gitu ya. Dan juga ya nanti aspek-aspeknya itu nanti akan ada tambahan-tambahan. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya analisis kelayakan. Jadi di survei kelayakan ini akan diputuskan bahwa oh iya, proyek di sini, proyek konstruksi sini sudah layak. Nah, survei kelayakan ini yang disebut dengan feasibility studies gitu atau disingkatnya FS ya. Nanti kalau teman-teman dapat pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya FS, berarti itu sifatnya untuk survei awal gitu ya. Nah, ini juga banyak kerjaan-kerjaan di bidang konstruksi ya yang membutuhkan data-data peta. Biasanya kebutuhan untuk feasibility studies ini banyak gitu. Nah, ketika sudah eh, dianggap layak, baru kemudian direncanakan secara teknis gitu ya. Jadi disitulah mulai dibangun perencanaan awalnya gitu ya. Kemudian kegiatan pengukuran secara detail gitu. Jadi sudah mulai detail pengukurannya. Kalau kelayakan mungkin tidak terlalu ketat gitu ya, tapi kalau perencanaan yang teknis sudah ketat karena sudah mulai izin-izin sudah mulai masuk gitu ya. Nanti hasilnya berupa gambar desain. Jadi nanti di situ sudah presentasi bentuknya akan seperti ini gitu. Dan setelah perencanaan teknis, nah ini baru detail desain. Jadi di situ mulai desainnya itu mulai dibuat lebih detail ya, sehingga ketika nanti mau dibangun itu sudah tahu apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir gitu. Jadi setelah perencanaan teknis kemudian detail desain. Nanti di detail desain itu sudah kelihatan desain per meternya seperti apa gitu. Nanti ada bangunan tambahannya di mana gitu dan nanti bentuk-bentuk bangunan tambahannya di mana. Sudah detail desain. Ini kalau sudah oke, sudah istilahnya sudah fix semuanya, baru telah dilakukan kegiatan konstruksi gitu. Pelaksanaan konstruksi ini ya kegiatan pembangunan. Kalau kita pemasangan patok ya, pembersihan lokasi gitu, pembebasan area-area proyek gitu, dan ya kegiatan mulai galian hingga pembangunan gitu. Nah, ini adalah kegiatan tahapan konstruksi ya. Nah, untuk pengukuran sendiri ya di konstruksi tadi kan kita sudah jelaskan peran surveyor ya. Nah, di konstruksi sendiri pengukuran itu ada beberapa hal, ada beberapa tahapan ya. Di pengukuran untuk perencanaan. Nah, ini untuk awal tadi ya. Ini kegiatan pengukuran untuk perencanaan itu pada saat feasibility studies gitu ya. Hasilnya pemetaan topografi, situasi gitu ya biasanya. Jadi peta terestris. Nah, pengukuran juga dilakukan pada saat
pelaksanaan. Nah, ini pada saat pelaksanaan ya kita memberikan acuan, kemudian memberikan ya acuan horizontal, acuan vertikal ya, batas-batas gitu kita berikan. Dan juga ini pengukuran untuk kontrol atau monitoring. Jadi biasanya selain kita memberikan batas, kita juga mengecek di rutin selama pelaksanaan ini. Kita cek misalnya masih nggak elevasinya sekian gitu ya, sesuai dengan desain gitu. Misalnya kita sudah benar nih waktu memberikan acuan, benar nggak sih waktu setelah pelaksanaan itu segitu gitu, atau apakah waktu pelaksanaannya malah lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini monitoring ini penting gitu. Jadi peran surveyor di bidang konstruksi itu sangat-sangat besar ya. Jadi dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring gitu ya. Nah, survei rekayasa sendiri, kita masuk survei rekayasa adalah kegiatan yang dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan survei untuk lokasi, desain, dan pemilihan proyek sipil dan proyek rekayasa lainnya. Jadi ini memang kegiatan yang akan terus menempel ya dengan kegiatan konstruksi. Gitu. Nah, jadi survei rekayasa itu di lapangan itu nanti kita akan membuat suatu titik-titik ya, titik-titik ya istilahnya titik-titik kondisi jalannya. Nah, tapi sebelum kita pastikan kondisi titik jalannya, nah ini adalah tugas surveyor ya, surveyor rekayasa itu kita biasanya diberikan nanti acuan ya, koordinat dari misalnya jalannya agak belok gitu ya. Nah, nanti kita diberikan acuan bentuknya seperti ini di titik koordinat di sini dan titik koordinat di yang belokannya. Nah, jadi tugasnya survei rekayasa itu kita harus bisa menghitung berapa lengkungannya. Nah, intinya seperti ini. Jadi kita harus bisa membuat sudut atau lengkungan sehingga nanti hasil si si desainnya atau hasil jalannya itu tidak sembarangan lengkungannya ya. Nah, ini kita akan pelajari di perkuliahan ini bagaimana kita bisa istilahnya bagaimana kita bisa menentukan lengkungan ini dari data koordinat yang sudah dikasih gitu ya. Jadi begitu. Jadi survei rekayasa ini akan banyak dengan matematika sebenarnya. Ya, nanti kita akan bicara bagaimana membuat garis lengkung horizontal, bagaimana membuat garis lengkung vertikal ya. Jadi kalau di lapangan itu kita lihat belokan, itu sebenarnya tidak asal dibangun ya, itu semuanya sudah didesain gitu. Bagaimana bentuk belokannya, bagaimana sudutnya, dan bagaimana sebenarnya di belokan yang agak cukup tajam itu sebenarnya jalannya itu nggak rata ya, jalannya itu agak sedikit miring gitu. Nah, itu bagaimana cara membuat garis apa bentuk miringnya gitu. Jadi intinya kita istilahnya membuat supaya jalan tersebut sesuai dengan desain gitu. Karena desain tidak tidak mungkin apa namanya ya asal ya, sehingga kita di lapangan juga harus harus sesuai gitu ya hitung-hitungannya. Nah, untuk kegiatan konstruksi sendiri banyak yang membutuhkan surveying ya, dari jalan raya, irigasi, jalur, pipa, listrik, gitu, gedung, jembatan, pelabuhan, terowongan, jadi banyak sekali gitu ya. Dan biasanya ini sepengalaman saya surveyor itu punya spesialis gitu ya. Ada spesialis di bidang jalan raya, ada spesialis di bidang gedung, ada spesialis di bidang terowongan gitu ya. Karena itu punya punya apa ya special skill sendiri lah kalau saya lihat ya. Konstruksi gedung itu punya apa ya kalau bisa dibilang standar akurasinya itu lebih tinggi lah. Nah, kalau jalan raya itu biasanya mempunyai eh, fisik ya, fisik dan mental yang lebih tinggi ya, karena kalau jalan raya biasanya di daerah terbuka, kalau gedung kan biasanya dia mobilisasinya tidak sejauh yang di jalan raya dan irigasi gitu. Sedangkan terowongan itu juga punya tekniknya sendiri lah. Jadi biasanya surveyor di lapangan itu ada semacam spesialisnya gitu. Tapi ya sebenarnya prinsipnya sama saja semuanya seperti itu ya, pengukuran. Gitu. Dan konstruksi-konstruksi
bangunan yang kompleks juga itu juga ada juga spesialisnya. Oke, ini kita refresh ya, tentang satuan sudut, ada satuan panjang, ada satuan sudut, satuan ukuran ya, maksudnya satuan panjang, satuan sudut ya. Kita juga refresh jarak, itu ada jarak miring, jarak data, ada jarak vertikal ya. Karena ini nanti akan dijadikan acuan dalam perhitungan. Oke. Nah, sudut horizontal ada sudut mendatar, ada sudut jurusan ya, dan juga ada sudut azimut. Oke, kemudian ini sudut azimut dari arah utara ya, sudut jurusan itu dari sumbu Y positif, jadi mau Y-nya itu ke utara mau kemana, pokoknya Y positif itu sudut jurusan. Oke. Nah, sudut vertikal ya, ini ada sudut miring atau helling dan ada sudut zenit. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau ada suatu titik yang dari di atas dan di bawah gitu ya. Nah, kalau kita buat suatu sumbu, nah sumbunya seperti ini, ada yang ke arah atas ya, ada yang ke arah depan atau sumbu X-nya. Nah, kalau kita tarik sudut dari titik A, misalnya titik yang bawah ke titik yang atas, nah sudut yang dari bawah itu disebutnya sudut miring ya. Jadi sudut miring itu dibangun dari jarak yang datar ya, atau orientasi yang datar. Makin ke atas makin besar sudutnya. Sedangkan sudut zenit itu dari atas ya, dari sumbu Y ke atas, sumbu Z sorry, kemudian ke arah datarnya. Itu adalah sudut zenit. Gitu ya, itu bedanya ya. Jadi hati-hati ya dalam dalam ini dalam nanti melakukan perhitungan gitu. Perhitungan alatnya itu dia menggunakannya dari zenit atau miring gitu. Nah, dan ini alat yang digunakan untuk survei rekayasa. Ya, kita ukur water pass, theodolit ya, electronic total station, dan GNSS. Jadi itu yang kita harus kuasai ya kalau di konstruksi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan baru untuk teman-teman semua. Ya, akhir kata, assalamualaikum